Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heri Siswoko, CGP Angkatan 7 Kabupaten Padang Lawas. Baik, pada kesempatan ini saya akan mewawancarain Kepala Sekolah SMK Al-Fajar Sibuan dan SD 0107 Tanjung Butung dalam penyelesaian modul 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual, mewawancarain kepala sekolah. Baik, kita mulai saja wawancara kita pada kesempatan ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi juga. Pada kesempatan pagi ini saya bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan dari Bapak, yaitu permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah kita ini yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral, Pak. Boleh. Jadi Pak, bagaimana menurut Bapak untuk mengatasi kasus tersebut, Pak, yang masuk ke dalam dilema etika atau ke dalam rujukan moral itu tadi, Pak? Jadi di dalam dilema etika ini, Pak, benar lawan benar, sedangkan di rujukan moral ini adalah benar lawan salah. Yang pertama, dilema etika itu kalau benar lawan benar. Yang dua-dua itu sama-sama kita respon, kemudian respon kita satukan antara pendapat yang satu dengan yang satu. Apa yang terjadi keputusan itu kita buat jalan tengahnya, sehingga kita mengambil kesimpulan yang tidak ada korban di antara dua kasus. Jadi kalau yang seperti rujukan moralnya gitu, Pak? Kalau rujukan moralnya itu satu benar satu salah, sama-sama kita bandingkan antara yang salah dengan yang benar, kemudian kita cari solusinya yang benar dengan salah, sehingga nanti akan menghasilkan suatu kebaikan kita bersama. Yang salah jangan kita langsung vonis, yang benar mari kita satukan pendapat mereka, sehingga kita sama-sama menyelesaikan masalah tanpa masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, Pak, ya. Jadi dalam mengambil keputusan yang seperti itu tadi ya, Pak, ya, bagaimana Bapak mengambil keputusan dalam menghadapi dua kasus tersebut? Maksudnya di sini, Pak, langkah-langkah Bapak dalam menghadapi kedua kasus tersebut gitu, Pak. Menghadapi kedua kasus tersebut, yang pertama kita harus panggil dulu yang punya kasus. Setelah itu baru kita adakan perbandingan, mana kasus yang mana yang lebih baik, yang mana juga yang agak lebih kurang baik, sehingga kedua kasus itu kita coba untuk menyelesaikan masalah itu sehingga nggak ada yang dirugikan. Seperti itu. Kemudian kasus itu selesai dengan elegan, yang tidak ada satu memihak kepada yang lain. Dan pada akhirnya ya nanti bisa diselesaikan dengan baik, sehingga kasus satu dengan yang kedua tidak ada yang sakit di antara orang itu, yang sakit hati tentang pemakaian permasalahan itu. Baik, Pak. Jadi dalam kasus ini Bapak tetap memanggil ya, Pak, ya, kedua pihak. Jadi dari dalam penyelesaiannya ini nanti Bapak menyelesaikan dengan secara elegan, jadi tidak ada yang dirugikan antara kedua kasus itu ya, Pak, ya. Ya. Jadi cara dalam menghadapi kasus dilema etika itu seperti apa, Pak? Kalau yang benar sama benarnya itu caranya gimana gitu, Pak? Kalau benar sama benar itu kita satukan, sama-sama kita panggil orang itu. Dilema yang terjadi pada etika yang benar sama benar itu coba direspon pendapat yang satu dengan yang satu, sehingga
keluar kita mengambil kesimpulan bakal dipadukan antara pendapat yang satu dengan yang satu, sehingga tidak ada yang memihak kita. Kita ambil kesimpulan yang baik untuk penyelesaiannya. Berarti Bapak memanggil diambil kesimpulan untuk yang terbaik, Pak. Jadi dalam hal ini ya Pak, dalam Bapak mengambil keputusan ini, tantangan apa Pak yang terjadi dalam pengambilan keputusan ini? Sebenarnya yang terjadi dalam keputusan, kalau memang sudah pengambilan keputusan itu yang satu dengan satu, benar sama benar, tantangan kurasa semakin minim. Kenapa? Karena yang benar yang satu dengan benar yang dua sama-sama kita peduli sama orang itu, sehingga tidak ada yang dirugikan antara satu dengan yang dua. Di tantangannya sangat minim ya Pak ya, karena udah dipanggil keduanya, jadi menemukan jalan tengah ya Pak untuk solusi itu tadi tersebut. Jadi ketika dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi gitu Pak selama Bapak menjadi kepala sekolah ini gitu ya Pak ya, kira-kira tindakan-tindakan yang Bapak ambil untuk menyelesaikan kasus itu Bapak perlu jadwal atau memutuskannya dalam spontan Pak? Oh, tindakan yang terjadi misalnya tindakan anak-anak yang melakukan satu amoral, itu bukan berarti saya langsung memvonis. Lebih dulu saya adakan musyawarah dengan Dewan Guru, sehingga kasus itu sudah clear, sudah jelas, yang tanpa dirugikan antara anak dengan Dewan Guru, kemudian muaranya kepada kita, sehingga hasil keputusan rapat Dewan Guru itu kita jadikan satu patokan, sehingga kita pun mengambil keputusan tidak merasa diktator, dan anak itu pun merasa sebaik mungkin kita berikan teguran-teguran yang bersifat mendidik. Luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi dari Bapak tidak membutuhkan jadwal juga, tapi dengan spontan. Tapi Bapak ini dalam mengambil keputusan itu harus musyawarah dari Dewan Guru, dan selanjutnya ada bimbingan-bimbingan buat ya. Jadi Pak, apa saja Pak faktor-faktor dalam mengambil keputusan tersebut? Faktor dalam mengambil keputusan itu yang pertama, kita perhatikan dulu kasusnya. Setelah kita perhatikan kasusnya, faktor yang pertama, misalkan anak itu melanggar peraturan sekolah, sehingga untuk mengambil keputusan itu, yang pertama kita panggil guru BK, kemudian guru kesiswaan, perpaduan atau laporan daripada BK dan kesiswaan, sehingga masuk kepada kita, dan kita akan mengambil keputusan dengan tidak ada yang dirugikan, sehingga anak itu pun merasa dengan baik diperlakukan, dan guru BK pun merasa dihormati dan kesiswaan. Jadi faktor-faktornya itu faktor pendukungnya nanti dalam mengambil keputusan itu Bapak nggak sendirian, itu manggil guru BK, manggil kesiswaan, dipadukan pendapat mereka gitu ya Pak ya. Jadi ini pertanyaan yang terakhir ini Pak, pelajaran apa yang dapat kita ambil dalam Pak, pengambilan keputusan dalam dilema etika itu Pak? Pelajaran yang kita ambil dalam pengambilan keputusan itu adalah perbaikan moral, sehingga anak-anak pun mengambil keputusan dalam itu mudah-mudahan bisa berubah moralnya itu menjadi yang lebih baik, sehingga apapun permasalahan yang terjadi di sekolah ini bukan berarti saya sendiri bersifat diktator. Berarti yang bisa diambil dari dilema etika ini perbaikan moral, dan intinya dari awal pertanyaan yang saya sampaikan tadi, sebagai seorang pimpinan itu tidak menjadi seorang diktator gitu ya. Jadi Pak, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya. Saya semakin paham tentang pengambilan keputusan dilema etika sebagai seorang pemimpin pelajaran Pak. Jadi terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Ini ada waktunya untuk saya datang kemari untuk kegiatan wawancara, Bu. Tugas kami untuk penyelesaian modul 31 ya. Jadi kenapa yang saya mewawancarai Ibu? Saya menganggap Ibu di sini sebagai kepala sekolah senior ya, Bu ya, di Kecamatan Barumun ini. Jadi saya menganggap banyak pengalaman-pengalaman Ibu dalam hal penyelesaian masalah. Jadi dalam hal ini yang mau saya tanyakan ya, Bu ya, kepada Ibu, bagaimana Ibu menyelesaikan kasus-kasus tentang dilema etika dan wujudan moral gitu ya. Jadi di sini saya berkesempatan kepada Ibu, bagaimana cara Ibu untuk mengatasi ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, yaitu kasus yang benar lawan benar dan wujudan moral yaitu benar lawan salah. Gimana gitu, Bu? Nah, kalau menurut saya itu kan tergantung kita bagaimana cara mengambil hati seorang guru ya. Itu kita ajak bekerja sama, kemudian saya tidak bisa membangun sekolah ini harus dengan dibantu dengan kawan-kawan ini. Kalau menurut saya di sini, selama saya di sini tidak ada masalah. Baik, jadi dalam mengambil keputusan itu, jadi Ibu harus pandai-pandai mengambil hati ke teman-temannya, Bu ya. Jadi satu lagi Ibu harus bisa bekerja sama gitu ya, Bu ya. Jadi bagaimana Ibu mengambil keputusan dengan dua kasus tersebut ya, Bu ya? Atau jelasnya langkah-langkah apa ketika ada kasus dilema etika itu terjadi di sekolah yang Ibu pimpin itu? Kalau gitu kita panggil, kalau ada masalah tentang antara satu A dan B, kita panggil ke ruang tertutup, kita nasihati si A, selesai nasihat A, kemudian baru nasihat B. Sesudah itu baru kita ajak berkawan sesuai dengan Luar biasa ya, Bu ya. Jadi penanganannya Ibu nanti yang bermasalah itu dipanggil dulu si A, setelah selesai si A baru panggil si B, baru didamaikan gitu ya, ketemu titik temunya gitu. Luar biasa ya, Bu ya. Memang benar-benar kepala sekolah senior ini. Jadi berarti tetap butuh masukan dari teman-teman ya, Bu ya, ketika mengambil suatu keputusan itu ya, Bu ya. Jadi kira-kira Bu, dalam menghadapi kasus yang Ibu hadapi ini antara dilema etika atau wujudan moral ini, itu kira-kira apa namanya, Bu, cara yang paling efektif seperti apa yang Ibu lakukan? kan secara efektifnya apabila kita tidak bisa damaikan, kan masih ada kita lagi komite kita panggil komite bagaimana caranya ini biar tetap kita damai di sekolah ini, biar tetap nyaman di sekolah ini. Gitu, panggil komite, kalau nggak bisa berarti tetap intinya musyawarah gitu ya, Bu ya. Baru setelah Ibu kalau Ibu menghadapi kasus-kasus yang seperti ini, biasanya tantangan yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan itu apa gitu? Tantangannya itu memang tentang itu memang sering banget, tapi harus kita pandai dulu. Jadi intinya kata kuncinya mengayomi ya, Bu ya. Tantangan itu pasti banyak, tapi dengan tantangan Ibu itu Ibu mengayomi Bu gitu ya. Selanjutnya Bu, di sini ketika ada guru yang bermasalah, ada kasus gitu ya, atau siswa yang bermasalah, ada kasus dengan kasus dilema etika atau wujudan moral itu tadi, kira-kira dalam penyelesaian itu Ibu butuh jadwal atau spontan itu aja Ibu putuskan? Kalau entar ada mahasiswa atau entah guru, kita buat dulu tidak terlalu bagaimana proses selanjutnya, kemudian kita tanyakan dulu komite, kalau betul-betul apa masalahnya kita ke ruang komite, baru kita kurang dengan guru yang lain bagaimana untuk menghadapi siswa dan guru ini. Berarti Ibu pakai jadwal ya, ada jadwalnya dalam penyelesaian masalah, dipanggil itu nanti, jadi setelah itu baru nanti diselesaikan secara musyawarah gitu ya.
Jadi ini Bu ya, kira-kira apa saja faktor-faktor dalam pengambilan keputusan ini? Faktor-faktor dalam pengambilan keputusan dan Faktor-faktor dalam keputusan untuk membuat kenyamanan sekolah ini ikuti aturan tata tertib sekolah. Ya. Mengikuti aturan tata tertib sekolah, baik yang datang dari dinas atau yang internal dibuat di sekolah ini bersama komite tadi ya Bu, yang luar biasa. Jadi pertanyaan terakhir ini Bu, pelajaran yang dapat Ibu ambil dalam penyelesaian masalah yaitu berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Oh, kita meneruskan dengan Islam. Pelajaran penyelesaian Islam, jadi penyelesaiannya pelajarannya itu ya berdasarkan itu ya. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali Bu ini ya sebagai kepala sekolah senior di Kecamatan Barumun. Jadi terima kasih Bu, saya semakin paham tentang pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Jadi inti kesimpulan itu tadi, Ibu bermusyawarah dan pelajaran-pelajaran yang kita ambil di sini adalah berhubungan, karena kita kebetulan muslim di sini berhubungan dengan keagamaan. Jadi terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semuanya dalam kesempatan ini. Demikianlah wawancara saya dengan kepala sekolah tentang penyelesaian masalah atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah kepala sekolah tersebut masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.